Dalam kesempatan subuh hari ini, saya mengajak untuk sama-sama merenungi firman Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Bagaimana kita berlomba-lomba? Kalau kita balap lomba lari, maka dalam lomba lari tentu yang kita andalkan adalah tenaga. Siapa yang paling kuat tenaganya, yang paling cepat larinya, dia yang dapat sebagai juara. Kalau kita berlomba di dalam masak-memasak, tentu yang paling hebat adalah yang paling bagus masakannya, yang paling enak dan yang lainnya. Tapi kalau kita berlomba dalam amalan saleh, apa yang harus kita pahami dan perhatikan dalam masalah perlombaan kita dalam amalan saleh kita? Akhi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang beramal tapi tidak disertai dengan ilmu, itu akan mendapatkan pahala yang sedikit dibandingkan dengan orang yang beramal tapi disertai dengan ilmu. Seperti halnya seorang yang bekerja keras, dia tukang kuli bangunan. Mungkin tenaga yang dia keluarkan banyak. Dia harus mengaduk pasir dengan semen, dia harus mengangkat batu, dia harus mengangkat batako ataupun batu bata. Capek ia bekerja, namun ternyata diberikan gaji mungkin sehari hanya 100.000 atau lebih. Tapi seorang kontraktor hanya sebatas melihat saja. Kontraktor ini hanya sebatas mengawasi saja, memerintah, melarang. Tapi ternyata penghasilannya jauh lebih besar daripada kuli bangunan. Padahal usaha atau tenaga yang dikeluarkan jauh berbeda. Demikian pula kita di dalam beramal saleh, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang beramal hanya sebatas mengandalkan tenaga, yang penting saya beramal, yang penting saya sedekah, yang penting saya sholat. Mungkin dia tidak akan mendapatkan pahala dengan orang yang beramal tapi dengan keilmuan dia. Oleh karena itulah ya akhi, ketika Allah mengatakan fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kita andalkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas dari ibadah, bukan kuantitas. Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Oleh karena itulah ya akhi, kata para ulama, memperbaiki amal lebih utama daripada memperbanyak amal. Dan diantara kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, diantara min alamati sihatil qalbi, di antara tanda hati seorang itu masih sehat, dia lebih memperhatikan lurusnya amal dibandingkan dengan amalan itu sendiri. Itu yang harus kita pikirkan bersama ya akhi. Kita dalam kehidupan dunia selalu pasti ingin meraih dari dunia yang terbaik. Kita ingin punya mobil yang paling bagus, kita ingin memiliki rumah yang bagus, kita ingin memiliki dari kehidupan dunia segala sesuatu yang mungkin kalau kita diberikan pilihan, kita akan ambil yang paling bagus. Maka dalam amalan saleh pun kita harus demikian ya. Jangan hanya sebatas yang kita pikirkan yang penting beramal saleh, tidak. Tapi yang kita pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan pahala sempurna dari sholat saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan pahala yang paling utama daripada ibadah saya. Itu yang kita inginkan ya akhwat Islam, azakumullah. Lalu apa yang perlu kita perhatikan ya akhi, azakumullah, ya, di dalam masalah perlombaan kita di dalam beramal saleh. Yang pertama,
penting kita untuk memperhatikan syarat-syarat diterimanya amal. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, hadhil ayah dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan dua syarat diterimanya amal. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'atu Rasulillah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, suatu amal semakin ikhlas semakin besar pahalanya. Semakin kurang ikhlas, semakin kurang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan itu ya akhi azakumullah, berapa banyak amalan yang kecil dijadikan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, "Idza anfaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin tayyibin." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, lalu Allah mengembang biakan hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Sebutir kurma yang kita infakkan karena keikhlasan dari usaha yang halal, ternyata Allah terima, kemudian Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung. Mungkin kalau dalam dunia bisnis ini untung banget Pak. Untung nggak Pak? Modalnya cuma 10.000, untungnya 1 miliar. Mungkin nggak itu kalau dunia perbisnisan? Nggak mungkin, tapi kalau pahala bisa. Infak cuma sebutir kurma, tapi diberikan pahala sebesar gunung. Yang menentukan apa? Allah tidak melihat kurmanya, Allah tidak melihat kecilnya kurma, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati dan dada-dada kita. Iya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Jika Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, ada keimanan dan kebaikan, maka Allah akan berikan kepada kamu yang lebih baik dari apa yang diambil dari kamu. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Kenapa infaknya sahabat tidak bisa kita kalahkan? Rasulullah SAW sabda, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadim wala nasifah." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, berinfak dengan emas sebesar gunung, maka itu tidak akan sampai infaknya sahabat 1 genggam emas atau setengah genggam. Antum bisa melihat bagaimana perbandingan antara segunung emas dengan 1 genggam emas. Tapi Allah tidak melihat masalah kuantitas Pak, tapi Allah melihat apa yang ada di hati kita. Infaknya sahabat hanya 1 mud, sementara kita infaknya 1 gunung, ternyata tidak bisa mengalahkan infak mereka. Karena keikhlasan kita dengan mereka jauh sekali. Karena ketakwaan mereka, keimanan mereka yang ada di hati-hati mereka luar biasa. Akhwat Islam azakumullah.
Betapa indahnya keikhlasan dan betapa sulitnya keikhlasan. Seringkali kita dalam beribadah mengharapkan selain keikhlasan. Mengharapkan pujian manusia, mengharapkan kehidupan dunia. Ada orang sholat duha, rupanya motivasinya dia, niatnya dia ketika sholat duha bukan hanya sebatas mengharapkan ridha Allah, tapi ada di balik itu motivasi dia supaya rezekinya dilancarkan. Ada orang sholat tahajud, rupanya niat dia untuk sholat tahajud bukan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya supaya diberikan rezeki yang lebih banyak. Wallahi akhi, kalau seperti itu jadinya kita belum 100% mengharapkan ridha Allah. Kita masih mengharapkan di balik itu semuanya. Sementara Allah Ta'ala Rabbuna Jalla wa'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak mendapatkan dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka, dan batal apa yang mereka usahakan, sia-sia apa yang mereka lakukan. Kenapa? Rupanya dalam beramal kita mengharapkan dunia. Apa kita tidak boleh minta dunia? Minta dunia silahkan, tapi bedakan antara doa dengan niat ibadah. Motivasi kita mau ibadah jangan dicampuri dengan keinginan dunia, karena dunia di mata Allah itu hina, Mas. Saya yakin kalau bapak-bapak saya tanya, menurut bapak dunia itu di mata Allah mulia apa hina? Saya yakin semua akan berkata dunia di mata Allah hina. Apalagi Rasulullah telah mengabarkan ketika Rasulullah memegang bangkai anak kambing, kata Rasulullah dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini. Sedangkan amalan soleh itu mulia di mata Allah. Salat, zakat, haji, zikir mulia di mata Allah. Mungkinkah ya akhi dan pantaskah kita mengharapkan dari sesuatu yang mulia ternyata sesuatu yang hina-dina? Allah tidak ridho hambanya beramal yang mulia ternyata yang ia harapkan sesuatu yang hina-dina. Allah menginginkan yang mulia berupa surga. Makanya Allah mengatakan dalam surat Hud tadi, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka, karena Allah tidak ridho amalan saleh ditukar dengan dunia. Allah ingin kita beramal soleh mengharapkan wajahnya semata. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dan hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata orang ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang berperang? Yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr. Dia mengharapkan dua. Yang pertama dia mengharapkan pahala, yang kedua dia mengharapkan sebutan manusia. Malah, apa yang ia dapatkan hai Rasulullah? Niatnya dua, Pak. Pengen dapat pahala, tapi juga pengen dapat apa? Sebutan manusia. Apa kata Rasulullah? Laisa lahu syai', dia tidak mendapat apapun juga. Artinya tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia mengharapkan pahala dan mengharapkan sebutan manusianya itu seimbang. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan apa? Apabila ada orang yang haji, niatnya dua, niat karena Allah, tapi niat karena dunia. Maka kata beliau, dilihat mana yang paling dominan. Kalau niat karena dunianya lebih dominan, maka dia dapat dosa dan tidak dapat pahala.
Apabila niat karena Allahnya lebih dominan daripada niat dunianya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat dunia dan niat pahalanya seimbang, maka pendapat yang paling kuat kata Imam As-Suyuti, tasaqata, kedua-duanya saling berguguran, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, nol. Rugi tidak, Pak? Rugi. Gara-gara apa itu, Pak? Niat kita yang kurang ikhlas. Coba kita introspeksi diri, selama ini kita sholat duha mengharapkan apa? 100% mengharapkan yang ridha Allah, atau di sana ada udang di balik batu? Coba kita lihat ketika kita sedekah, apa yang kita harapkan dari sedekah kita? Seringkali kita berharap ingin diganti di dunia dengan yang lebih baik. Saya mau infakkan di mobil Timor saya, dalam hati mudah-mudahan diganti Vios. Rupanya yang kita harapkan dunia, Pak. Padahal yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, seakan-akan terkadang kita ini maaf ya Pak ya, kita lebih puas dengan pahala dunia daripada pahala akhirat. Buktikan saja, ketika kita diberikan iming-imingan dunia, kita semangat. Tapi ketika diberikan iming-imingan akhirat, kurang semangat. Banyak kaum muslimin seperti itu. Kalau seorang bupati misalnya berkata kepada rakyatnya, siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat subuh, saya kasih hadiah Innova. Mungkin semangat orang. Wah, dapat hadiah Innova. Tapi kalau bupati berkata, siapa yang sholat subuh, maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Ya, diam. Siapa yang sholat subuh, maka begini pahalanya, diam. Subhanallah. Padahal kalau ia ditanya, menurut kamu dunia dan akhirat itu lebih baik mana? Ya akhirat. Tapi ternyata dalam aplikasinya dia lebih mengharapkan yang kasat mata, kehidupan dunia. Berarti itu tanda Pak, keimanan kita kepada kehidupan akhirat kurang. Ya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Maka ini ya, keikhlasan penting sekali. Siapa yang ingin mendapatkan pahala sempurna, perhatikanlah keikhlasan kita. Siapa yang keikhlasannya sempurna, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dan siapa yang kurang keikhlasannya, maka ia mendapatkan kadar pahala sesuai dengan keikhlasannya. Ya akal Islam, azakumullah. Yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan suatu amal semakin sesuai dengan tuntunan Rasul, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat dari sisi kuantitas tapi kualitas. Dan kita yakin bahwa yang Rasulullah lakukan pasti itu yang paling baik. Iya tidak? Iya Pak. Rasulullah SAW pasti dibimbing oleh Allah kepada yang paling baik. Amalan Rasulullah SAW pasti itu yang paling baik. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, Ja'a thalathatu ratin ila azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang ke istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Rasulillah. Mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Bagaimana? Fa akhbaruhum. Lalu para istri Nabi pun mengabarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahum taqalluha. Rupanya 3 orang ini menganggap ibadah Rasulullah itu remeh. Mereka menganggap Rasulullah kok ibadahnya ringan sekali. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari 3 orang ini berkata, aina nahnu min Rasulillah? Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Kalau kita tidak, kita beda dengan Rasul. Akhirnya yang satu berkata, saya akan sholat semalam suntuk dan tidak akan pernah tidur.
Yang satu berkata, saya mau puasa tiap hari dan tak akan berbuka. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah, saya khusus ibadah. 3 orang ini ingin beribadah, Pak. Rupanya datang kabar 3 orang ini sampailah ke telinga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda kepada 3 orang ini, antumul ladina qultum kada wa kada? Kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Ama wallah, kata Rasulullah, demi Allah ketahuilah oleh kalian, inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa dari kalian kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir, tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usallil lail wa arqud, saya pun salat malam dan saya pun tidur malam. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Lihat Pak, 3 orang ini memperhatikan kuantitas tanpa melihat sesuaikah dengan tuntunan Rasul atau tidak. 3 orang ini ingin beribadah, niatnya baik. Yang satu ingin sholat tahajud semalam suntuk. Sholat tahajud bagus nggak Pak? Yang satu ingin puasa tapi setiap hari. Puasa bagus tidak Pak? Bagus. Tapi yang Rasulullah salahkan tahajudnya apa caranya? Yang Rasulullah salahkan puasanya atau caranya? Caranya. Rasulullah tidak melihat niat-niat mereka yang bagus, tidak. Tapi masalahnya mereka tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Walaupun mereka banyak amal ibadahnya luar biasa, sholat semalam suntuk, tetap tidak bisa mengalahkan ibadahnya Rasulullah yang sholat tahajud di 1/3 malam dan tidur di 1/4 malam, 1/6 malam. Kenapa? Karena itu lebih dicintai oleh Allah. Kita sekali lagi tidak melihat kuantitas, tapi kita melihat kualitas. Dan tentu yang paling berkualitas adalah ibadahnya Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Saya mau bertanya sama bapak-bapak sekalian. Ada orang sholat qobliyah subuh panjang dia. Sementara satu lagi ada sholat qobliyah subuhnya ringkas. Mana yang lebih utama dan lebih besar pahalanya? Ringkas. Hah? Ringkas. Oh, yang panjang lebih banyak bacaannya loh. Iya. Ringkasnya. Lebih banyak bacaannya kan, kalau panjang lebih banyak bacaannya, gimana itu? Kita katakan, tapi yang sesuai dengan tuntunan Rasul yang ringkas. Kata Aisyah, Rasulullah kalau sholat qobliyah subuh beliau ringkaskan sampai-sampai aku tidak tahu apakah beliau baca Al-Fatihah apa enggak. Kita katakan subhanallah, yang ringkas ternyata lebih utama. Iya. Walaupun tetap memelihara tumakninahnya ya. Daripada yang dipanjangkan. Iya. Karena itu yang lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari sisi kuantitasnya tampaknya lebih bagus daripada yang lebih panjang. Tapi kita tidak melihat itu, Pak. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Ada 2 wanita, yang satu berkata, saya mau sholat di rumah saja. Yang satu berkata, saya mau sholat di masjid saja berjamaah. Karena Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Lagian juga kalau sholat berjamaah kan setiap langkah kaki kita dihitung oleh Allah. Selama di masjid, malaikat mendoakan kita terus, ya Allah ampuni dosanya dan yang lainnya. Banyak keutamaannya. Yang satu berkata, enggak, saya sholat di rumah. Menurut Bapak, yang lebih besar pahalanya mana? di rumah. Yang di rumah? Iya. Dia nggak capek loh, nggak berjalan ke masjid. Kita katakan karena itu yang lebih sesuai dengan tuntunan Rasul. Kata Rasulullah, "La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian cegah para wanita untuk pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Masya Allah. Kalau orang berilmu, dia tahu ini yang paling utama. Tapi orang yang tidak berilmu, yang dia pikirkan bagaimana saya memperbanyak amal.
Ikhwatal iman, azakumullah. Maka inilah ya akhi, azakumullah, ya. Ketika kita beramal dan berlomba-lomba dalam kebaikan, perhatikan dua syarat diterima amal ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba', yaitu mutaba'atu Rasulillah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Banyak di antara kita, maaf Pak, beribadah kepada Allah itu hanya untuk kepuasan jiwa, bukan untuk apakah ibadah saya sesuai dengan keridhaan Allah atau tidak. Saya nggak puas kalau cuma ringkas sholatnya seperti itu. Saya pengen lebih lama untuk kepuasan jiwa saya. Kita katakan, akhi, kita beribadah bukan sebatas untuk kepuasan jiwa. Yang paling utama adalah sesuai nggak dengan keridhaan Allah, lebih dicintai oleh Allah atau tidak. Kita puas atau nggak puas itu masalah yang kedua. Masalah yang paling utama adalah Allah senang tidak. Mana yang paling Allah senangi daripada ibadah tersebut? Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kemudian hal yang ketiga, Pak. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam masalah perlombaan dalam amal. Perhatikan oleh Bapak waktu-waktu dan tempat-tempat yang amalan tersebut dilipat gandakan waktunya oleh Allah. Karena ketika, kata para ulama, suatu amal apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu tidak, Pak? Waktu yang mulia itu ada yang terjadi setiap hari, ada yang terjadi seminggu sekali, dan ada yang terjadi setahun sekali. Yang setiap hari kapan? Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu waktu mulia, Pak. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa minal lail thuluthuh. Kata Rasulullah, Rabb kita Allah turun ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Wa man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Wa man sa'alani fa'utiyah, siapa yang minta kepadaku di waktu ini, aku akan berikan permintaannya. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Masya Allah, itu waktu yang mulia sekali. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk bangun di sholat malam tidak di waktu itu. Bapak tahu nggak, Pak? Sholat sunnah yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran sholat apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud dalam Al-Quran Allah sebutkan sekitar 8 kali. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Dahulu mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka beristighfar. Ternyata sifat orang yang masuk surga itu yang menghidupkan malamnya. Ketika Allah mensifati ya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman, yang Allah pilih mereka, yang Allah cintai mereka, Allah berfirman apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang melewati malamnya dengan sujud dan berdiri. Sebutan sholat tahajud dalam Al-Quran indah sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika menyebutkan sholat tahajud, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jiwa tidak mengetahui
Apa yang Allah sembunyikan untuk mereka daripada qurratu a'yun, kesejukan pandangan dari salat tahajud itu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Begitu besar. Kenapa? Karena ia bertepatan dengan waktu yang mulia. Kapan lagi mau waktu mulia, Pak, yang tiap hari? Pagi ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Kata Rasulullah, la an adhkurallah ma'a qaumin ba'da sholatil fajri. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Kita duduk di majlis ta'lim, apalagi Pak, apalagi kalau Bapak datang kemari misalnya niatnya pertama untuk sholat tahajud, sholat subuh. Sudah begitu niatnya Bapak mau taklim, mau ngaji. Sudah begitu Bapak ya duduk sampai matahari terbit. Berapa banyak pahala yang Bapak dapatkan? Sebutkan dalam Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, man shallal fajra fil jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma jalasa fi majlisi, kemudian ia duduk di tempat duduknya, yadhkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, thumma yusalli rak'atain, kemudian ia salat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan kana ka ajril hajj taman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia mendapatkan pahala seperti haji, dapat 2 kali. Bayangkan betapa besarnya. Sudah begitu kita bertepatan dengan waktu pagi yang berkah. Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Waktu pagi itu berkah, Pak. Makanya saya sangat sayang sekali dengan orang yang habis subuh tidur. Ada apa kok tidur? Waktu itu waktu berkah. Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya nggak pernah tidur setelah subuh, Pak. Mereka gunakan setelah sholat subuh itu untuk berzikir sampai matahari terbit. Kenapa? Karena itu waktu yang utama sekali. Ya. Kapan lagi, Pak? Setelah asar sampai maghrib. Setelah asar sampai maghrib ini pun waktu yang utama. Al-Khatib Al-Baghdadi juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah, wa an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salatil asri ila ghurubi syamsi. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Lebih aku sukai daripada ini dan itu, kata Rasulullah. Bapak tahu nggak, Pak? Waktu asar itu mulia sekali. Rasulullah, sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri artinya demi waktu asar. Dan ini disebutkan kepada Ibnu Abbas dan sanadnya sahih. Wal asri, demi waktu asar. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Siapa dari 3 orang itu, Bapak-bapak sekalian? Rajulun bai'a rajulan fi waqtil asri fa'alafa kadiban, kata Rasulullah. Ada orang yang berjual beli di waktu asar lalu ia bersumpah palsu. Bersumpah dusta di waktu asar, beda. Bayangkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan orang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah,
tidak akan disucikan oleh Allah, bagi dia adab yang pedih, Masya Allah. Hanya karena bersumpah palsu di waktu asar. Itu menunjukkan betapa beratnya dosa yang dilakukan di waktu asar. Kalau begitu amalan soleh di waktu asar pun juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita sering melalaikan waktu asar. Ya, padahal itu waktu yang sangat mulia. Apalagi Pak, waktu asarnya sholat Jumat, lebih lagi itu. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Yang seminggu sekali, apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat tuh hari mulia, mulia banget. Rasulullah SAW sabda, khairu yaumin tola'at alaihi syams yaumul Jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hari Jumat lebih utama dari hari Arafah berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya hari. Dalam satu riwayat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari itu hari Jumat. Kalau begitu hari Jumat itu mulia, mulia sekali Pak. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk beribadah di hari Jumat, tidak? Ya. Kata Rasulullah, man raha ilal Jum'ah, siapa yang pergi sholat Jumat fi sa'atil ula, di saat yang pertama, faka'annama qarraba badanah, seakan-akan ia berkorban dengan unta yang gemuk. Dan siapa yang pergi di waktu yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi di waktu ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Kambing. Siapa yang pergi yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan ayam. Siapa yang pergi di waktu kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Ketika khotib naik mimbar, malaikat pun masuk dan mendengarkan zikir dan menutup buku catatannya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, waktu pertama itu jam berapa? Kan Rasulullah mengatakan waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Waktu pertama jam berapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Jam 11? Enak aja. Dalam satu riwayat, Rasulullah mengatakan inna liyaumil jum'ah ithnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 waktu. Kalau kita hitung dari jam 6 sampai jam 6. Ya. Mulai jam 6 sampai jam 6. Taruhlah Jumatan jam 12. Berarti mundur 5 jam. Jam berapa itu? Jam 7. Jam 7 saat pertama, jam 8 saat kedua, jam 9 saat ketiga, jam 10 saat keempat, jam 11 saat kelima. Antum saat keberapa? Antum kalau Jumatan jam berapa berarti Pak? Hah? Udah mau dekat-dekat Jumatan, dapat telur apa setengah telur itu. Sudah gitu kalau kita berangkat setengah 12 masih kosong kan? Wah, dapat saat pertama nih saya. Ada cuma setengah telur. Ilaha illallah. Iya. Luar biasa. Makanya Rasulullah SAW kan melarang bikin majelis ilmu di hari Jumat di masjid. Kenapa? Karena sangat dianjurkan di masjid itu untuk banyak beribadah dari awal-awal waktu. Siapa di antara kita yang pernah pergi ke masjid jam 7 pagi udah di masjid? Tapi berbeda hukumnya dengan imam. Kalau imam tidak disyariatkan, yang akan menjadi khotib dan imam itu disyariatkannya masuk masjid itu pas waktu. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Salawatullahi alaihi wasallam. Syahidnya Pak, kita ini banyak melalaikan hari Jumat. Padahal itu hari yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang setahun sekali apa? Banyak. Apa? Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa bulan? Apa saja? Bulan-bulan haram ada 4 bulan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan haram.
Kenapa disebut dengan bulan haram? Apa bedanya dengan tanah haram? Sama. Tanah suci, bulan suci. Ini 4 bulan suci, 4 bulan haram. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, seingat saya ayat 36 ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan haram itu. Saya mau bertanya sama Bapak, berbuat zalim di bulan selain bulan haram boleh nggak Pak? Nggak boleh. Tapi kenapa Allah mengatakan jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan haram? Karena perbuatan zalim di bulan haram dilipat gandakan dosanya. Beda. Berarti pahala pun di bulan itu pun dilipat gandakan. Makanya disebut bulan haram sama dengan tanah haram. Tanah suci Mekah tanah haram, tanah Madinah tanah haram. Kenapa tanah haram? Karena diharamkan di kita di situ berbuat zalim, berbuat dosa, dan karena perbuatan dosa di sana itu dilipat gandakan besar, sebagaimana pahala pun dilipat gandakan besar. Di Mekah, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dengan masjid-masjid yang lain, tapi dosa juga sama. Ya. Hati-hati Pak. Demikian pula bulan haram. Berbuat dosa di bulan haram beda. Berbuat dosa di hari Jumat beda dengan hari-hari biasa. Maka dari itulah ya akhwat Islam, ma'azakumullah, siapa yang ingin berlomba dalam kebaikan, perhatikanlah waktu-waktu yang mulia, supaya dia tahu bahwa ini adalah waktu yang sangat mulia. Di antaranya apa waktu yang mulia? Yang paling mulia yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sabda dalam riwayat Muslim, "Ma min ayyamin al-amal as-salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamin 'ashar." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan ia lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan para ulama kebanyakan menafsirkan firman Allah, wal fajr walayalin 'ashar, demi fajar dan demi 10 malam, maksudnya yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Jangan sia-siakan Bapak sekalian. Bulan Ramadan, bulan mulia juga. Alhamdulillah Pak, bulan waktu-waktu mulia banyak. Maka pergunakan semaksimal mungkin itu untuk beribadah kepada Allah. Tapi aneh ya, justru di waktu mulia datang malasnya sering gede loh Pak. Di saat waktu yang mulia datang, rasa malas untuk beramal itu semakin besar. Itu lumrah. Kenapa? Karena memang pahalanya juga besar. Biasanya sih ya, kalau pahalanya besar banget, untuk mengerjakannya pun juga Allah berikan ujian. Ya, berat begitu Pak. Kemudian Bapak sekalian, kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi yang perlu diperhatikan dalam perlombaan dalam kebaikan? Perhatikan oleh Bapak amalan-amalan yang itu manfaatnya kepada manusia lebih banyak. Karena semakin bermanfaat kepada orang lain, semakin besar pahalanya. Ada dalilnya? Ada. Hadis yang dikutip Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah? Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Amal yang manusia yang paling dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat untuk manusia.
Dan amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim, au taqdi anhu dainan, au takshif anhu kurbatan, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lah, ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahra. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim, atau kamu bayarkan hutang dia ketika ia terlilit hutang, atau kamu hilangkan salah satu kesusahan dia. Sungguh, kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia, lebih aku sukai daripada aku itikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Siapa di antara bapak-bapak yang pernah itikaf di Masjid Nabawi sebulan? Enggak ada kan? Enggak ada. Ternyata sebatas kita ngantar teman untuk memenuhi kebutuhan dia, lebih Rasulullah sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. sampai-sampai memberikan kegembiraan pada hati saudara kita. Kita melihat teman kita lagi sedih, kita hibur dia sampai dia tertawa. Alhamdulillah. Kita lihat saudara kita sedang susah, kemudian kita hilangkan kesusahannya. Masya Allah, kata Rasulullah, nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, Allah akan hilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kita terkadang membantu sesama muslim malas. Padahal membantu seorang muslim itu pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan namanya. Ya. Maka dari itulah coba kita lihat amalan yang paling bermanfaat. Demikian pula yang manfaatnya bisa dirasakan orang banyak seperti ilmu. Imam Syafi'i pernah ditanya, mana yang lebih engkau sukai, hai Imam Syafi'i? Sholat malam semalam suntuk atau menulis ilmu walau sesaat? Kata Imam Syafi'i, menulis ilmu lebih aku sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Kenapa, hai Syafi'i? Karena manfaat ilmu dirasakan oleh orang banyak, sedangkan sholat tahajud hanya untuk dirimu pribadi. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah cobalah kita perhatikan dari amal yang itu memang memberikan manfaat kepada orang lain, Masya Allah. Ya. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala rupanya. Jadilah kita sebagai seorang muslim yang selalu berpikir bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Makanya kalau ada orang Islam tapi senangnya memanfaatkan orang lain, ini aneh. Itu tidak sesuai dengan kejiwaan Islam, Pak. Islam itu selalu mendidik umatnya untuk apa? Berjiwa besar, berdikari. Islam tidak pernah mendidik umatnya untuk menjadi orang yang peminta-minta, tidak. Yang selalu berharap diberi, tidak. Seorang muslim itu selalu berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu jiwa seorang mukmin. Makanya kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Seorang mukmin jangan sampai seperti itu. Si mukmin selalu berpikir, saya nyusahin orang apa enggak ya? Kalau nyusahin saya enggak mau. Saya ingin selalu bagaimana memberikan manfaat buat orang lain. Ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba Pak perhatikan, suatu amal semakin berat di hati, semakin besar pahalanya. Semakin berat di hati, semakin besar. Kata para ulama, al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan berat atau tidaknya suatu amal. Coba dengarkan hadis ini. Kata Rasulullah, dahulu ada seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah sittina sanah 60 tahun. Rupanya masuklah pelacur ke tempat ibadahnya, tidak tahan dia berzina 6 hari. Setelah 60 tahun
beribadah, berzina 6 hari. Rupanya dia sadar, taubat, dia pun pergi. Di perjalanan dia kelaparan. Akhirnya dia pun singgahlah di sebuah masjid. Di masjid dia kelaparan duduk. Tiba-tiba datang orang membawa roti dan memberikan roti ke dia. Ketika dia mau makan tuh roti, dia melihat di pojok masjid ada 2 orang yang kelaparan. Dipotongnya itu roti, diberikan semua, sementara dia tidak makan. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, "Hai malaikatku, timbang amalan dia yang 60 tahun dengan 6 hari zina." Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari zina. 6 hari zina mengalahkan 60 tahun amalan saleh. Lalu Allah berfirman lagi, timbang 6 hari zina dengan sepotong roti. Ditimbang ternyata lebih berat sepotong roti. Allah maafkan dia. Kenapa Pak? Karena dia berinfak di saat dia butuh. Di saat dia lapar, lalu diberikan roti. Kemudian dia melihat orang lain lebih butuh. Ternyata ia lebih mengutamakan orang lain. Kata para ulama, ini kedermawanan tingkat yang paling tinggi. Ini namanya ithar. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat yang bisa melakukannya. Kita terkadang berinfak ketika kita berada banyak duit. Ketika kita susah, boro-boro. Ya. Kamu itu minta sama saya juga butuh kok. Ya. Padahal subhanallah di sini mengatakan ketika dia butuh justru dia berinfak. Dia utamakan orang lain. Ternyata sepotong roti itu bisa mengalahkan amalan 60 tahun. Subhanallah. Kenapa Pak? Berat. Maka amalan itu semakin berat, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Coba dengarkan hadis berikut ini juga. Mungkin hadis ini antum pernah mendengarnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak 1 dirham mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham. 1 dirham mengalahkan berapa? 100.000 dirham. Kemudian sahabat bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana bisa ya Rasulullah? Bisa. Rajulun indahu malun katsir. Ada orang hartanya melimpah ruah, dia ambil 100.000 diinfakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Sementara ada orang hartanya hanya 2 dirham. Dia ambil 1 dirham diinfakkan. Coba Pak, kalau Bapak punya tabungan di bank 10 miliar, untuk berinfak 10 juta mudah nggak Pak? Mudah. Uang Bapak masih 9, sekian miliar. Masih banyak di tabungan saya. Kenapa begitu mudah? Karena Bapak melihat uang Bapak banyak, tapi kalau di kantong Bapak cuma 100.000. Harta Bapak 100.000, mau infak 50.000, kira-kira mikir nggak Pak? Mikir 30 kali. Tapi ketika kita lawan kekikiran kita, udahlah saya infakkan aja, bismillah, luar biasa. Itu ternyata lebih berharga di mata Allah. Allah tidak melihat masa 100.000 atau 10 juta, Pak. Tapi Allah melihat yang ada di hati kita, perjuangan kita, ya untuk menaati Allah itu yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak ya, saya merasa heran dengan orang berkata begini, saya nggak mau sholat saya terpaksa. Saya pernah ketemu sama orang kaya di mana di Jakarta. Saking kayanya itu mobilnya sampai 30 biji. Nggak ada yang nilainya 200 juta, 500 juta, nggak ada. Di atas 1 M semua. Kata dia, saya ngobrol sama dia, Ustaz, saya terus terang aja sama Ustaz, saya dalam 1 hari sholat hanya 2 rakaat saja. Saya tidak sholat 5 waktu. Loh, kenapa Pak? Saya nggak mau Ustaz. Kalau saya sholat dalam keadaan saya terpaksa, saya maunya walaupun 2 rakaat tapi kualitasnya luar biasa. Daripada saya sholat 5 waktu, saya nggak khusyuk, terpaksa hati saya, nggak mau saya.
Saya yakin Allah pun juga nggak mau kalau saya terpaksa. Saya bilang, Pak, memang itu kita hidup di dunia butuh perjuangan, Pak. Berjuang bagaimana supaya bisa merealisasikan sholat 5 waktu. Bapak cari duit berjuang nggak? Diem aja dia. Iya ya. Saya datang ke Jakarta dulu hanya sebatas modal dengkul, kata dia. Saya banting tulang cari duit sampai saya kaya raya seperti ini. Ya, kalau untuk cari dunia saja Bapak harus berjuang, cari surga juga sama, Pak, kata saya. Harus berjuang, itulah berjihad melawan hawa nafsu, Pak. Memang harus begitu. Justru semakin berat, semakin besar pahalanya. Jangan kita remehkan. Makanya Rasulullah ketika bersabda, ya, al-mujahidu, orang yang mujahid, orang yang berjihad itu siapa? Man jahada nafsahu li ta'atillah, yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata mereka? Karena ini merupakan dasar jihad, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Dan itu merupakan jihad yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad ini harus kita lakukan setiap hari. Bagaimana tidak, Pak? Setan ngajak kita kepada kesesatan, tidak? Hawa nafsu mengajak kita kepada keburukan, tidak? Kita punya dua musuh. Musuh dari dalam, hawa nafsu. Musuh dari luar, setan. Kalau kita tidak melawan, sulit sekali. Kita akan terus terseret dan terseret. Makanya ya akhi, semakin berat perjuangan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rupanya kata-kata saya mengena. Tak lama kemudian dikumandangkan sholat asar, dia langsung sholat. Nah, itulah Bapak sekalian, hal-hal yang perlu kita perhatikan ya di dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan tertipu, Pak, dari amalan yang lebih utama sehingga meninggalkan yang paling utama. Ada orang sibuk dengan yang sunnah tapi melalaikan yang wajib. Aneh. Ada seorang ibu berkata, Ustaz, saya ini kesel sama suami saya. Kenapa, Ibu? Gimana saya nggak kesel, Ustaz? Saya mau sholat, mau puasa 3 hari tiap bulan aja nggak boleh sama suami. Katanya itu pas hari libur, kamu jangan puasa. Ya. Orang mau puasa sunnah masa nggak boleh? Saya bilang, ibu tertipu. Loh, kok kenapa tertipu? Iya, menaati suami wajib, puasa sunnah. Kata Rasulullah, tidak boleh seorang istri berpuasa dalam keadaan suaminya ada kecuali dengan izin suami. Udah ibu taati suami, menaati suami lebih besar daripada berpuasa sunnah. Kan orang kalau nggak tahu ilmunya kan, puasa kan bagus, kamu suami jangan macam-macam ya. Ya. Tidak paham. Dia tidak sadar kalau menaati suami lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Berapa banyak orang yang melalaikan sesuatu yang paling utama hanya untuk mengejar yang tidak lebih utama, ya, azakumullah. Ini sebuah kesalahan, Pak. Ada orang masuk masjid, saya lihat sendiri, pas qomat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, rupanya dia belum qobliyah subuh. Qobliyah subuh dulu. Setelah selesai sholat saya tegur, Pak, Bapak tadi sholat apa? Qobliyah subuh. Saya belum sholat qobliyah subuh. Kata Rasulullah, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila qomat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Bapak bisa qadha nanti setelah sholat subuh. Iya. Nah, inilah, Pak, fenomena daripada apa? Kurang memperhatikan mana yang paling utama. Kita kalau dihadapkan dua perkara, dua-duanya ibadah, yang kita pilih apa? Yang paling utama. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Kalau dua-duanya wajib, yang fardu ain lebih baik daripada fardu kifayah. Makanya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Waktu itu Rasulullah mengatakan,
ya, bahwa seorang wanita tidak boleh pergi dengan tanpa mahram. Kata sahabat ini apa? Hai Rasulullah, aku diwajibkan oleh engkau untuk ikut perang ini. Sementara istriku pergi haji tanpa mahram. Mana yang harus aku pilih? Kata Rasulullah, kalau begitu kamu hajilah bersama istrimu, temani istrimu. Kenapa? Karena menghindarkan istri kita dari dosa lebih utama. Kalau dia pergi tanpa mahram berdosa, maka Rasulullah membatalkan kewajiban jihad dia, kemudian memerintahkan dia untuk apa? Menemani. Banyak suami tidak mau menemani istrinya hanya karena alasan kerja. Kita katakan, Mas, cuti dululah, temani istrimu haji. Ya, temani istrimu haji karena itu lebih wajib buat kamu. Banyak orang tidak paham. Kalau dia paham ini yang paling utama, dia akan gunakan yang paling utama. Itu dalam beribadah, Pak. Ya. Maka dari itu itulah ya akhwat Islam azakumullah. Ternyata dalam masalah ibadah kita butuh kepada ilmu untuk menilai mana yang paling utama, mana yang tidak utama. Ya. Kalau kita sudah tahu ini amalan utama, coba kita pikirkan bagaimana saya bisa melakukannya yang lebih utama. Contoh, saya mau sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang paling utama yang seperti apa ya? Oh, ternyata Rasul mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Baik, saya mau sholat berjamaah ke masjid. Baik, sholat berjamaah di masjid yang paling utama seperti apa ya? Kata Rasulullah, saf yang pertama lebih baik daripada saf yang terakhir. Kalau begitu saya mau saf yang pertama. Saf yang pertama yang paling baik yang seperti apa ya? Kata Rasulullah, Allah bersalawat kepada saf yang kanan. Oh, saya saf yang kanan. Luar biasa, Pak. Dia sudah yang pertama, saf yang kanan, sholat berjamaah di masjid. Berapa banyak keutamaan yang dia sudah dapatkan. Wanita yang mau sholat di rumah, saya sholat di rumah kan lebih utama ya? Iya. Baik, bagian rumah yang paling utama yang mana ya? Kata Rasulullah, ya, sholatul mar'ah fi makhda'iha. Sholatnya wanita di tempat yang paling tersembunyi di bagian rumahnya itu lebih utama. Oh, kamar tidur saya, ya sudah, di situ yang paling utama. Kalau dia punya ilmunya, dia akan lebih dapat pahala yang lebih besar. Makanya disinilah, Pak, dalam beramal penting nuntut ilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat.